Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Masud. Saya mengajar di SMP Darul Ulum Semerwaru, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Saya mahasiswa Universitas Negeri Malang, PBG dalam jabatan 2023, kategori 1 Angkatan 3, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. NIM saya 233131714836. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap semangat hari ini? Nah, pembelajaran ini semoga nantinya bisa bermanfaat bagi dan Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu agar apapun yang kita inginkan, yang kita capai, semoga bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Untuk ketua kelas siap, monggo dipersilakan untuk dipimpin doanya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala dinillahi Baiklah anak, kita absen dulu. Ahmad Alvin hadir. Maulana Ishak Hadir. Ahmad Norosidi Hadir. Alvina Hadir. Aridafa Irma Mauldia dulu Hadir. Faridul Mustafa Hadir. Alimatus Hadir. Muhammad Ilyas Hadir, Pak. Kurniawan Hadir. Sobirin Hadir. Rifai Hadir. Nabilatur Rohma Mahasiswa. Naswa Naura Hadir. Nur Afni Aulia Nur Haila Hadir. Nurul Komaria Hadir. Rizky Hadir. Maulidia Suci Maisaro. Tujuan pelajaran hari ini yaitu tentang teks pidato. Nah, kita coba baca bersama. Yang pertama, melalui teks pidato peserta didik mampu menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan situasi atau pendapat atau dasar Yang B, melalui teks pidato peserta didik mampu mengungkapkan dan menginterpretasikan berbagai topik atau pelajaran
Sedikit saya akan bahas. Melalui teks pidato, peserta didik mampu menginterpretasikan informasi untuk mengungkapkan simpati, kepedulian, simpati atau pendapat pro dan kontra dari teks visual dan audiovisual. Nanti dalam pelajaran ini diharapkan kalian bisa dan mampu menginterpretasikan informasi yang nanti diungkapkan. Yang kedua, melalui teks pidato, peserta didik mampu mengungkapkan dan mempresentasikan berbagai topik aktual secara kritis. Nanti kalian presentasikan ke depan. Nanti dari hasil lembar kerja peserta didik, nanti lembar kerja kalian nanti dipresentasikan di depan. Nah, sebelum ke inti pembelajaran, pernah dengar orator? Apa itu orator? Orang yang ahli dalam berpidato. Kira-kira ini siapakah yang pahlawan kita yang ahli atau mungkin pernah berpidato secara lantang atau dan sebagainya? Pernah? Siapa? Bung Tomo. Siapa itu Bung Tomo? Pahlawan. Dari mana? Pahlawan dari Surabaya. Itu pun dijadikan apa? Hari Pahlawan. Nah, kira-kira pada tanggal berapa? 10 November. Kalian tahu tentang pidato? Apa itu pidato? Orang yang berbicara di depan umum. Lagi? Menyampaikan informasi secara umum. Bagus. Baik lagi. Menyampaikan informasi dengan kata-kata yang jelas. Menyampaikan informasi dengan kata-kata yang jelas. Ayo, ini yang lagi. Apa? Pidato. Menyampaikan cerita. Yang lain? Ada lagi? Nah, jadi ada beberapa teman kalian mendefinisikan pidato. Dari temanmu tadi ada yang bilang adalah informasi yang disampaikan, dan juga kata temanmu informasi yang disampaikan kepada semua orang halayak umum, ada kata-kata atau kode dan sebagainya. Ya, memang seperti itu. Nah, tapi kita lebih detail lagi apa sih sebenarnya pidato. Kita akan lihat dulu. Tadi ada yang bilang Bung Tomo adalah pahlawan. Pahlawan apa? Pahlawan nasional yang memberikan orator, yang memberikan pidato kepada rakyat di Surabaya pada waktu itu. Nah, kita coba menampilkan pidato Bung Tomo. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah merupakan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk berdoa kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampu, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Purwani, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh
menerima tantangan negara Inggris itu. Dan kalau pimpinan negara Inggris berada di Surabaya, ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini. Dengan istilah ini, tentang Inggris, ini barusan contoh orator pahlawan kita yaitu Bung Tomo, di mana beliau membacakan pidato dengan semangat, memberikan semangat, menumbuhkan percaya diri kepada masyarakat di Surabaya pada waktu itu. Nah, kira-kira bagaimana itu cara penyampaiannya? Lantang, tegas, semangat, keras, lagi benar, jelas. Nah, itu semuanya memang dia harus dalam berpidato harus jelas, harus semangat, keras, suaranya lantang, tegas. Kenapa? Biar audiens ya terpengaruh, karena pada waktu itu di zaman itu kalau tidak hanya sebatas tanpa ada penyemangat, ya mana bisa orang Surabaya melawan tentara Inggris, ya kan? Pasti ada penyemangat. Dan mungkin pada waktu karena pada zaman itu mungkin masih belum ada perekaman ya, jadi hanya sebatas suara saja, mungkin entah itu otomatis dan sebagainya, semangatnya dan juga sebagainya. Nah, tadi kalian sudah menjelaskan atau mendefinisikan tentang pidato itu apa. Nah, tetapi kita coba lihat dari penjelasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada dalam bentuk pikiran kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Jelas tadi ya teman-teman yang bilang informasi yang disampaikan kepada banyak orang apa dan sebagainya, ini sudah jelas. Dan pidato juga diartikan sebagai suatu wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Dalam KBBI, teks pidato diartikan sebagai pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak dalam bentuk teks. Karena pembelajaran ini dalam teks pidato, maka kita nanti akan bahas tentang teks pidato. Nah, selanjutnya yaitu tujuan teks pidato. Apa tujuannya? Teks pidato memiliki beberapa tujuan yang berbeda, antara lain sebagai berikut. 1. Informasi. Apa itu informasi? Teks pidato yang bertujuan untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada audiens. Yang kedua, Argumentasi. apa itu argumentasi? Teks pidato dibuat dengan tujuan menyampaikan pendapat. Yang ketiga, yang keempat, bagus ini. Nah, tadi adalah tujuannya. Nah, sekarang ciri-cirinya. Tidak hanya tujuan, pidato harus mempunyai ciri-ciri juga.
Ciri-ciri teks pidato. Teks pidato juga memiliki ciri-ciri yang perlu kamu ketahui. Nah, ciri-ciri teks pidato diantaranya itu: 1. Kedua, isi. Ketiga, yang keempat, kelima. Nah, berarti sudah tujuan, sekarang sudah ciri-ciri. Selanjutnya yaitu struktur teks pidato. Struktur teks pidato adalah suatu teks pidato yang disusun dengan pola tertentu. Struktur teks pidato yaitu yang pertama, pembukaan. Pada bagian pembukaan umumnya mengandung salam pembuka, sapaan kehormatan, ucapan syukur, dan pengantar mengenai isi pidato. Pembukaan atau salam pembuka, contohnya apa? Selamat pagi, benar. Yang terhormat, mari kita aturkan puji dan syukur. Ya, bagus. Bentar. Yang kedua, isi. Pada bagian isi umumnya mengandung informasi penting yang ingin disampaikan dan diselingi dengan data atau fakta pendukung agar pendengar antusias. Mengandung informasi. Jadi pada waktu di tengah-tengah dalam teks pidato itu ada tujuannya, ada isinya, pasti sebenarnya yang mau disampaikan oleh orator atau orang yang berpidato di depan. Nah, jadi ada tujuan, harus benar-benar jelas isinya itu tentang apa? Apakah mengajar atau mungkin hanya sekedar untuk menghibur, ya, atau hanya sekedar untuk memberikan informasi. Jadi isinya harus benar-benar jelas di bagian isi. Yang ketiga adalah penutup. Pada bagian penutup umumnya mengandung kesimpulan dari pidato yang disampaikan, harapan, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, jadi penutup ini yang pertama disimpulkan dari awal sampai akhir, itu penyimpulan dalam pidato itu apa. Jadi disimpulkan kembali, sehingga mungkin mengingatkan kembali apa yang disampaikan oleh orator. Nah, di buku paket kalian buka halaman 172. Ke halaman 172. Nah, sudah di situ ada contoh teks pidato perpisahan sekolah. Nah, coba siapa yang berani membacakan teks pidato ke depan kelas? Yang semangat cuma Sinta. Ayo coba Sinta ke depan untuk membacakan teks pidato. Perpisahan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah, bapak dan ibu guru, para orang tua atau wali murid, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama kita patut bersyukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat izinnya kita dapat hadir dalam acara perpisahan sekolah ini. Saya mewakili seluruh siswa kelas 9 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyempatkan hadir dalam acara istimewa ini. Tidak terasa waktu telah berlalu. Hingga pada hari ini kita sedang menuju gerbang perpisahan. Kita akan melangkah dalam perjalanan kehidupan yang baru di depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah sabar dan penuh kasih sayang membimbing kami dalam menimba ilmu. Kami berdoa semoga ilmu yang diberikan menjadi bekal kami untuk menjadi manusia yang berguna. Di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Semoga pula perpisahan kali ini bukanlah akhir dari segalanya. Kami yang nantinya akan menjadi alumni sekolah akan tetap menjalin silaturahmi dengan sekolah kami yang tercinta ini. Kami mengucapkan beribu-ribu maaf kepada Bapak dan Ibu Guru atas semua kesalahan kami selama menuntut ilmu.
Demikianlah sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, untuk temanku yang oke, nah, nih temanmu tadi membacakan teks ke depan. Nah, saya mau tanya, kira-kira suaranya bagaimana? Nah, Jelas. Suaranya kurang lantang. intonasi. Ini kita ke suaranya dulu. Ada yang bilang kurang lantang, kurang keras apa kurang keras? Kurang keras. Yang lain? Kurang tegas. Untuk intonasinya bagaimana? Seperti membaca teks. Ada yang lain? Intonasinya kurang apa? Kurang jelas. Yang lain? Terlalu cepat. Oke. Tadi ada yang bilang kurang intonasinya dan sebagainya. Oke, terima kasih. Setidaknya Sinta sudah memberanikan diri, ada punya semangat untuk membaca teks di Plato. Oke, nanti kira-kira kalian berani apa enggak nanti? Ada yang berani? Setidaknya Sinta sudah berani. Aplaus lagi buat. Oke, terima kasih. Nah, ini ada temanmu yang sudah membacakan teks di depan. Nah, sekarang agar lebih memahami bagaimana Pak bagian-bagian strukturnya teks pidato dan sebagainya. Nah, kalian bentuk kelompok terdiri dari 5-4 ya, 5-4 kelompok. Per kelompok ada 5 siswa. Jadi kalian bentuk kelompok dari sini ke sana. Oke, buat kelompok sekarang duduknya dalam satu bangku seperti yang kemarin. Nih, ada lembar kertas di kelompok nanti. Nah, di situ ada contoh masalah pidato, masalah sampah di sekolah. Nah, itu contohnya. Ini karena tidak tahu tanya ya mana bagian salah membuka, isi dan penutup. Nah, tugas kalian yaitu menguraikan struktur pidato. Nah, duduklah bersama kelompok kalian. Uraikanlah struktur pidato di atas ke dalam teks tabel seperti berikut. Itu ada sudah apa? Ada contohnya. Harus memakai tabel seperti apa yang diinginkan. Nah, ayo guys.
kegiatan aksi untuk nah, tabel dulu. Betul ya, Pak? Betul. Iya, betul. Ya kan? Ya. Ini pasti ayo kita kan. Iya ini dikumpulkan nanti. Mana bagian apa? Iya ditulis bagi ini. Dia tulis semua isi tadi mulai dari salam, bukan isinya, kalau sudah selesai perwakilan dari perkelompok ke depan dan ke jawabannya. Ayo, perwakilan. Kelompok A, ayo maju depan. Yang kelompok B, ayo depan. C, mana C? Yang C. Ayo. Ayo, kita maju. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Khususnya lingkungan sekolah, kebersihan bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah, tetapi juga merupakan kewajiban kita sebagai siswa-siswi yang bukan hanya tanggung jawab pihak sekolah, tapi juga merupakan kewajiban kita sebagai siswa. Saya sekian pidato singkat tentang kebersihan dari saya. Terima kasih atas kesempatan dan belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk teman-teman yang sudah cepat. Program kamu sudah mewakili dari kelompok untuk membacakan hasil kerja kalian. Nanti kalian komentari ya, setiap kelompok yang ada di membacakan komentari dengan kelompok yang lain, dan juga kelompok B dikomentari dengan kelompok yang lain. Yang B harus komentari kelompoknya sendiri. Nah, untuk yang C dan selanjutnya harus juga dikomentari apakah di situ ada bagian yang salah dan sebagainya. Kita tetap harus dikomentari ya. Nah, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? tujuan dia. Ya tadi pembagian tujuannya apa? Strukturnya juga, ciri-cirinya juga kita sudah pelajari hari ini ya. Yang pembelajaran hari ini semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dunia dan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita harus lebih paham lagi ya. Kalau tidak hanya sebatas ini ya tidak akan paham ya. Jadi pertemuan selanjutnya kita lebih memahami lagi apa itu struktur teks di bagian-bagian mana yang tepat sebagai pembuka, sebagai isi, dan sebagai penutup. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.